siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekprodi, Ibu Dr. Nabila Sadah, Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir memenuhi undangan kami di dalam acara pengarahan kualifikasi. Bagaimana biasa acara rutin tahunan ya, setelah Bapak Ibu mendapatkan kuliah selama 1 semester, kemudian dilakukan ujian kualifikasi. Ini tahap awal dari tahapan di dalam proses disertasi. Ya. Nah, kualifikasi ini merupakan satu indikator, ya, satu pencerminan, juga sekaligus penilaian bagaimana respon Bapak Ibu sekalian terhadap kuliah yang disampaikan, yang dituangkan di dalam satu paper, satu makalah, ya, satu paper, satu makalah dalam bidangnya masing-masing. Ya, artinya adalah bagaimana apa yang sudah diterima di dalam kuliah itu bisa diaplikasikan, ya, tentunya selektif dan sesuai relevan, ada melihat juga relevansinya, ya, dalam paper. Ya. Dan ini kalau biasanya itu di dalam kualifikasi ini rata-rata, ya, dari pengalaman yang terdahulu itu bisa dilanjutkan untuk proses proposal, ya, proses proposal. Jadi barangkali Bapak Ibu mungkin sudah punya embrio untuk proposal disertasi, ya. Bahkan mungkin sudah dimulai sejak mata kuliah metode penelitian dan penulisan disertasi. Mas Gopur bisa ditayangkan apa tornya? Ya, terus. Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ujian kualifikasi itu merupakan salah satu tahap yang harus ditempuh oleh mahasiswa, ya, peserta program Doktor Hukum Undip. Ya, jadi yang pertama kualifikasi, kemudian lanjut ke kalau lulus, ya, lanjut ke proposal penelitian, kemudian proposal seminar hasil penelitian, kemudian kalau lulus lanjut ke kelayakan, dan terakhir adalah ujian tertutup. Ya. Jadi ada 5 tahap yang harus dilalui di dalam proses tahapan disertasi. Ya, kalau dahulu zaman saya kuliah, ya, itu sampai 6 tahapan. Ya, setelah ujian tertutup ada ujian terbuka. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan diskon. Ya, ini satu keuntungan yang luar biasa. Jadi tidak perlu memperpanjang, ya, masa studi. Ya, saya juga harapkan Bapak Ibu setelah ujian kualifikasi ini selesai, ya, diharapkan bisa lulus, kemudian bisa lanjut proses ke proposal, ya, proposal. Syukur-syukur misalnya di dalam semester ini, ya, itu bisa ujian kualifikasi dan proposal. Jangan menunggu semester berikutnya. Ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ujian kualifikasi ini merupakan pencerminan yang pertama penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya. Ya, memang sekalipun ini bentuknya belum proposal, ya, hanya paper, tapi penelitian itu kan bisa penelitian doktrinal, ya. Ya, kalau dengan sosial legal itu nanti ke lapangan. Kemudian penguasaan materi bidang ilmunya, ya, ini adalah ilmu yang diterima, diperoleh selama semester kemarin. Ya. Kebetulan Bapak Ibu merupakan angkatan pertama, di mana bobot mata kuliah di semester kemarin itu 10 SKS, ya. Kalau dulu sampai salah itu 12 SKS, ya. Bahkan ada tambahan dulu sebelumnya, angkatan sebelumnya ada mata kuliah pilihan, ya,
2 mata kuliah dengan bobot 4 SKS. Jadi total itu ada 16 SKS ya, tapi kemarin hanya mata kuliah wajib saja 10 SKS. Itu satu keuntungan ya. Nah, soal pendalaman mata kuliah yang mungkin kalau dahulu ada namanya mata kuliah pilihan, bahkan kalau zaman saya dulu ada namanya MKPD, mata kuliah pendalaman disertasi, itu bisa dosennya dari luar. Enggak ada yang lagi Enggak kenapa sih? Enggak kenapa kok enggak ada? Ya, kemudian juga yang ketiga adalah kemampuan penalaran ya, dan kemampuan melakukan abstraksi. Kemampuan penalaran ini adalah satu kemampuan logika ya, ada kausalitas di situ ya. Ada logika, ada argumentasi ya, sehingga suatu pendapat itu bisa dibangun dari beberapa pendapat lain yang mendukung misalnya ya, atau mungkin juga bisa satu antitesis ya, mungkin tidak sependapat dengan pendapat yang lain kemudian punya pendapat sendiri misalnya. Kemudian juga kemampuan melakukan abstraksi. Nah, ini juga harus dipunyai sehingga Bapak Ibu itu bisa mengabstraksi, sekalipun ini kelihatannya gampang tetapi ini perlu proses latihan ya, misalnya seseorang melakukan satu pendapat dalam satu jurnal, dalam satu paper. Nah, intinya itu apa, sebenarnya dia berbicara tentang apa. Jadi kemampuan seorang calon doktor itu harus bisa melakukan abstraksi. Kemudian kemampuan mensistematisasi dan merumuskan hasil pikiran. Kemampuan sistematisasi ini juga bukan hal yang mudah ya. Beberapa waktu yang lalu ada bimbingan saya ketika sudah melakukan penelitian ya, kemudian bingung ini data mau diapakan ya, tersebar kemana-mana dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita sudah punya alur pikir tadi ya, yang jelas ya, mulai dari judul, latar belakang, permasalahan, itu sudah menjadi panduan di dalam mensistematisasi atau mengorganisasi penulisan ya, di sini merumuskan hasil pemikiran. Nah, itu data kemudian dianalisis ya, kemudian posisi penulis itu ada di mana ya, mengikuti pendapat yang ada atau punya pendapat sendiri ya, tentu dengan argumentasi. Jadi kemampuan untuk memberikan argumentasi yang didukung data, pemikiran, konsep, teori yang memang mendukung dari pemikiran tersebut. Kemudian juga yang kelima adalah originalitas atau kebaruan ide atau gagasan makalah. Diharapkan karena ini adalah satu karya awal dari disertasi, maka syukur-syukur tadi saya sampaikan bisa untuk embrio di dalam penulisan proposal, maka originalitas ini memegang peranan penting ya, atau kebaruan ide. Jangan sampai ini merupakan duplikasi ya. Kalau tulisan ya mahasiswa S3 atau doktor itu harus punya kebaruan, bukan sekedar pengulangan, duplikasi kemudian sudah ditulis orang, sehingga yang perlu dilakukan adalah searching dan tracing judul-judul atau fokus dari penelitian atau tema atau topik, ya itu bisa dicek ya, sekarang kan dengan teknologi internet sudah bisa dilakukan, itu bisa muncul banyak ya, kata kunci keywordnya apa muncul. Nah, kemudian dibaca, oh posisi saya bukan seperti dia misalnya ya. Ini juga penting nanti di dalam penyusunan proposal itu ada satu bagian disebut dengan originalitas ya, supaya ide disertasi itu bukan merupakan pengulangan ya, akan bangga jika punya judul yang berbeda. Syukur-syukur memberi kontribusi di dalam pemikiran hukum maupun di dalam praksis hukum ya, sehingga bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Ya.
Kemudian ujian kualifikasi ini ya ada tema umum tentang pembaruan hukum nasional melalui politik hukum yang berlandaskan Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Jadi ini sebenarnya kalau diringkas adalah cita-cita hukum ke depan atau ius constituendum. Ya. Tujuannya adalah untuk misalnya kalau yang belum tepat memberi usulan yang tepat, kalau belum baik memberi usulan yang baik. Ya, kalau belum bisa memberikan kepastian hukum, memberi kepastian hukum. Kalau belum memberi kemanfaatan, bisa manfaat nantinya. Ya, kemudian juga misalnya yang belum adil bisa memberikan keadilan. Jadi karena is constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan. Jadi ujung-ujungnya adalah pada nilai-nilai hukum, ya nilai-nilai kemanusiaan, misalnya HAM, ya kemudian kesejahteraan. Nah itulah nilai-nilai yang nanti akan dibangun. Ya tentunya berlandaskan kepada Pancasila karena itu adalah sebagai satu konsensus nasional pendiri negara kita. Dan dasar dari semuanya itu adalah sumber dari segala sumber hukum ada di Pancasila. Jadi kita lihat semua apa yang ada dalam judul-judul itu kebanyakan semuanya adalah berdasarkan Pancasila. Ya. Nah ini pembaruan hukum supaya hukum itu berkembang karena ilmu itu kalau tidak ada pembaruan stagnan. Kemudian politik hukum ini mungkin saudara-saudara memang tidak mendapatkan mata kuliah pilihan kalau dahulu tahun 2019 atau 18 itu ya. Itu mata kuliah politik hukum itu diasuh oleh Profesor Mahfud MD dan Profesor Arif Hidayat itu mendapatkan materi politik hukum. Tetapi bukan berarti saudara-saudara tidak mendapatkan. Itu ada di bukunya Profesor Mahfud apa yang dimaksud dengan politik hukum. Nah, itu adalah semacam arahan ya di mana hukum itu mau dibawa ke depan. Tentunya adalah di sana disebutkan ada namanya kaidah penuntun. Ya, politik hukum itu harus mengikuti kaidah penuntun. Kaidah penuntunnya apa? Pancasila. Ada 4. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di bukunya Profesor Mahfud MD. Ya, ada 2 atau 3 buku yang tertulis politik hukum yang berlandaskan pada kaidah penuntun Pancasila. Ya. Kemudian variabel yang lain ada tantangan global, ya global di mana dunia tanpa batas borderless ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya desakan-desakan hukum-hukum luar, ya yang dulu tidak kenal sekarang ada di dalam praktek, misalnya dulu franchise itu kan tidak ada di KUH Perdata, nah, itu adalah dari common law system, ya dan seterusnya banyak sekali, bahkan kemarin sudah ada di mana Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu juga satu contoh yang diambil dari sistem Anglo-Saxon, ya dan global ini tentu kecenderungan global seperti apa. Ya, global itu bisa plus, bisa minus. Ya, bagaimana untuk menangkal hal yang minus misalnya. Ya, kemudian menyeimbangkan misalnya, ya karena kita ini satu negara yang menyeimbangkan ya antara keadilan dan kepastian. Itu supaya hukum itu bisa membawa, kalau istilahnya Profesor Sabto adalah hukum yang membahagiakan, ya. Bukan hukum yang menderitakan. Ya, kalau ada hukum yang menderitakan, itu berarti hukum ya Pancasila kan juga untuk kesejahteraan, keadilan sosial, kemanusiaan ya dari nilai yang ada 5 di sila yang 5 sila di dalam Pancasila itu. Nah kemudian tema umum ini kemudian saudara-saudara bisa terjemahkan di dalam bidang hukumnya masing-masing ya. Misalnya di dalam hukum bisnis, hukum dagang, atau hukum perdata, agraria, ya, tata usaha negara, administrasi negara, tata negara, ya, dan lain sebagainya, ya sesuai dengan minat Anda. Ya. Yang diperoleh di dalam kuliah itu kan masih bersifat umum, ya. Misalnya teori sistem hukum, ya dan seterusnya. Kemudian perkembangan-perkembangan, misalnya ada
pluralisme hukum menurut Werner-Mansky ya, dan lain sebagainya. Ya, itu juga bisa untuk memperluas nanti cakrawala Anda bisa menjadi lebih luas, karena kunci yang dulu saya juga terima dari promotor saya ya. Jadi, dan ini sama juga untuk Bapak Ibu sekalian, harus banyak baca. Ini hal-hal yang berkaitan dengan beberapa variabel dalam judul Bapak Ibu yang nanti akan diusung, itu bisa dimulai dikumpul-kumpulkan bahannya. Syukur-syukur kalau ada itu dibuat, kalau saya dulu namanya foldernya bahan disertasi, ya. Kemudian filenya misalnya contoh misalnya negara hukum, ya itu dari catatan siapa saja, negara kesejahteraan siapa saja. Jadi itu dibaca, ditulis, kemudian kalau dibutuhkan tinggal kutip, kemudian di link disambungkan, kemudian dianalisis dan seterusnya. Ya. Nah, untuk teknisnya ya barangkali Ibu Sekprodi bisa menyampaikan atau menambahkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Dipersilakan Ibu Sekprodi. Matur nuwun, terima kasih Pak Kaprodi, yang saya hormati Pak Kaprodi, Bapak Dr. Sukirno, SHMSI. Mas, ini tetap pakai PPT ini, Mas, mungkin bisa diturunkan. Baik, mungkin saya akan bicara mengenai format ya. Sebelum masuk ke sana ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi terkait dengan variabel judul tadi ya. Saudara sekalian, kalau saya ya melihat dari pengalaman kemarin, kadang-kala mahasiswa kalau menulis itu kadang-kala lupa dengan tema besarnya ini ya, sehingga nanti tolong ya tema besar ini harus makalah saudara itu harus diarahkan ke arah variabel judul yang diusung, yang disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi ya, yang sesuai dengan tema besarnya itu ya. Jangan sampai membuat makalah tapi kemudian tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan tema besar itu. Kadangkala ini kemudian jadi pada saat di ujian itu nanti akan menyulitkan saudara ya. Jadi ini tolong nanti diperhatikan saudara ya terkait dengan hal ini. Nah, ini coba di atasnya sedikit Mas Mulfur. Oh ya, ini ya tema besarnya adalah pembaharan hukum nasional melalui politik hukum yang berlandaskan Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Nah, ini yang nanti saudara harus arahkan ya makalah saudara terkait dengan tema besar ini. Kemudian nanti dikatakan di sini penulisannya ya itu nanti penulisan makalah ilmiah seperti yang mungkin saudara sering buat kan gitu ya. Kemudian nanti kita akan mendasarkan pada format penulisan. Next Mas ya, oke. Ini makalah ditulis dalam format kertas A4 ya dengan margin 43 ya. Ini juga harus, meskipun teknik penulisan itu kadang-kadang mahasiswa tidak mengindahkan ini ya. Tolong nanti diingat-ingat tetap menggunakan format yang ditentukan. Kemudian kita menggunakan Times New Roman ya, tipenya Times New Roman. Ukurannya font itu adalah 12, spasinya 1,5 kan gitu ya. Untuk footnote ya, nanti dibuat footnote aja, jangan body note ya. Ini karena biar ada keseragaman ya, kita menggunakan footnote. Untuk penulisan footnote ya digunakan Times New Roman, kemudian ukuran fontnya adalah 10 ya. Spasi catatan kaki biasanya kan 1 ya. Ini kadang-kadang juga sering kali nggak diperhatikan oleh mahasiswa ya. Kemudian yang berikutnya adalah halaman, minimal halaman untuk makalah. Ini saudara diberi kemudahan hanya 12 lembar gitu ya. Di luar cover ya, di luar lembar pengesahan dari pembimbing
dan di luar daftar pustaka. Ya, jadi substansi dari makalah saudara itu adalah 12 halaman, gitu ya, 12 halaman. Kemudian sistematika penulisannya pertama adalah abstrak, ya. Saudara diharuskan untuk membuat abstrak maksimal 200 kata dengan 1 spasi, ya. Kemudian ada keywordnya, kata kuncinya. Kata kunci ini juga harusnya ya, membuat kata kunci itu ya harus sesuai dengan variabel judul, gitu ya. Membuat kata kunci di luar itu biasanya juga sering kali saya temukan di mahasiswa ya. Jadi kalau membuat keyword itu ya keywordnya disesuaikan dengan judul yang di variabel judul yang ditulis kan gitu ya. Kemudian dia ada pendahuluan, ada permasalahan kan gitu ya. Kemudian ada pembahasan ya, di dalam pembahasan bisa diberikan sub-sub judul ya, semakin saudara membahas semakin detail biasanya kadang membutuhkan sub-sub judul, dan ini diperkenankan ya. Yang berikutnya adalah penutup ya. Kemudian yang berikutnya pasti ini yang kita tekankan, hindari plagiasi, karena biasanya nanti saya akan uji Turnitin terkait dengan makalah saudara. Jadi ketika saudara mengirimkan makalah, saya minta tidak hanya dalam bentuk hard, tetapi juga mengirim soft file-nya. Ya, nanti bisa di email di emailnya PDIH. Ya, jadi nanti saya akan coba ya melakukan uji Turnitin. Ya, similarity-nya itu ya yang kita tolerir adalah 25%. Ya, 25%. Jadi ini sekarang memang sudah harus kita melakukan uji Turnitin ini ya, menghindari adanya plagiasi. Ya. Kemudian yang berikutnya makalah dijilid dengan menggunakan jilid ring ya, dengan menggunakan jilid ring. Kemudian sampul warnanya itu biru, ya, biar ada keseragaman. Mohon diperhatikan ya, sampulnya itu biru. Kemudian untuk nanti ya presentasi mahasiswa, maka mahasiswa diwajibkan untuk membuat PowerPoint, ya, maksimal 12 slide, gitu ya. Tapi juga saudara jangan kemudian membuat PowerPoint itu tulisannya kecil-kecil gitu, karena ngejar ada batasan maksimal itu. Saudara membuat PowerPoint itu kan sebenarnya kan hanya kalimatnya kan tidak harus detail gitu kan. Ini kan kalimat-kalimat kunci pokok kan begitu kan. Jadi tolong gitu ya, perhatikan juga cara membuat suatu PowerPoint yang ideal, gitu ya. Jangan kemudian semua ditulis di PowerPoint sehingga yang baca itu susah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini pengumpulan judul makalah ya. Kita kasih batasan waktu tanggal 24 Februari. Ya, kita tunggu sampai jam 3. Ya, judul makalah ya, itu harus sudah masuk tanggal 24 Februari jam 3 sore, kan gitu ya, dengan tentunya menyebutkan nama dan judul makalah. Kemudian yang berikutnya, Mas, ya, ini kenapa mohon tepat waktu ya, karena ini kan nanti kami jadikan sebagai bahan untuk menentukan pembimbing saudara, ya. Kalau ini saudara telat, nanti kan penentuan pembimbingnya juga akan terlambat, kan begitu ya. Nah, ini penentuan pembimbing makalah kualifikasi itu kita jadwalkan tanggal 26 Februari. Ya, kemudian nanti untuk nama pembimbing nanti dapat dilihat melalui web PDH, kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya pembimbing akan kami beritahu nama mahasiswanya, gitu ya. Kemudian kami
membuatkan surat resmi gitu ya di tanggal 1 Maret 2021. Kemudian yang berikutnya makalah ya dan PowerPoint itu harus di-print ya sejumlah 4 eksemplar. Ya, karena nanti digunakan untuk pembimbing dan penguji ya. Tim penguji itu terdiri dari pembimbing dan 2 tim penguji, yaitu yang satu biasanya dari pengelola, yang satu lagi adalah penguji, kemudian yang berikutnya pembimbing ya. Jadi ini nanti kita akan surati pembimbing itu di tanggal 26 ya. Kemudian ini saudara harus menyerahkan tadi 4 eksemplar. Kemudian harus diserahkan ke bagian administrasi akademik ya. Selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2021 jam 2:30 ya. Ini tolong juga on time ya, karena nanti kita akan distribusikan ke penguji yang begitu ya. Kemudian ujian kualifikasi akan dilaksanakan insya Allah tanggal 29 sampai 31 Maret 2021 ya. Ujian kualifikasi tentunya dilakukan secara majelis kurang lebih 1 jam kan begitu. Satu berikutnya lagi Mas. Oke. Nah, bagi mahasiswa yang belum lulus ya, kalau misalnya tadi ternyata pada saat ujian itu mahasiswa itu tidak lulus kan gitu ya, maka mahasiswa akan diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang kan begitu ya. Ini jika mahasiswa yang telah mengikuti ujian ulangan tidak lulus juga ini ya, ini dipersilakan untuk undur diri atau DO gitu ya, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan studi pada tahapan berikutnya begitu. Karena memang kan kualifikasi ini kan untuk menguji ya, mengukur apakah saudara sebenarnya mampu tidak untuk maju ke tahapan berikutnya ya begitu. Kemudian lembar cover judul makalah itu seperti contoh nanti ya, termasuk lembar pengesahan dan lembar citasi. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kaprodi. Ya, terima kasih Bu Sekprodi, Bu Dr. Rabidatus Saadah. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada dari Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Jelas. Pak Kirno mohon izin. Iya, monggo. Untuk filenya nanti apakah akan dibagikan, J? File yang diterangkan tadi? Oh, iya, betul. Iya, nanti Mas memang mau di-share. Oh, J, siap. Oke, nanti di-share oleh Mas Gopur. Kalau tidak nanti juga ke Ketua Kelas Mas Widya. Oke, siap. Ada di chat, Pak. Siap, Prof. Sudah ada di chat. Sudah ada. Oh, sudah di chat. Oh, mohon izin. Iya. Oh iya, sudah. Ya, siap. Bisa di-download ya. Daftar hadir Mas Gopur sudah? Iya, disiapkan. Izin Ya. bertanya Pak Kirno Ya. yang hadir. Iya, monggo. Nanti untuk ujian itu akan diselenggarakan secara luring atau daring? Iya. Ya, mengingat kita masih masa pandemi, ya kita ujian secara daring. Secara daring, karena ini juga sama dengan apa yang digariskan oleh Pak Rektor, bahwa untuk semester ini semua kegiatan akademik itu secara daring. Ya, itu jawaban saya. Matur nuwun, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya di belakang Bu Nurul? Deretannya Pak Kirno, mohon Iya, maaf belum Bu bisa Nila, on silakan. kami. Iya. Kalau tadi kan sesuai spesifikasi yang sudah disebutkan bahwa nanti dikumpulkannya berupa print-printan ya, maksudnya sudah terjilid. Berarti kita menyerahkan langsung ke PDIH ya, bukan softwarenya saja. Ya, tadi ada tambahan yang disampaikan oleh Bu Sekprodi. Jadi selain ada print out baik makalah, kemudian PowerPoint juga soft file ya. Soft file karena nanti akan diuji Turnitin juga oleh pengelola.
Jadi baik yang print copy file maupun yang yang print out. Oke, matur suwun. Ya, sama-sama. Mungkin kalau yang luarnya saya mungkin Pak Kaprodi, mungkin kalau yang luar kota bisa dikirim pos juga bisa mungkin. Oh iya, bisa. Oh, Pakai matur CNE itu. suwun. Pakai CNE atau apa ya, silakan aja pos gitu. Monggo. Pak Kirno, izin bertanya, untuk footnote nanti apakah diperbolehkan ada penjelasan di dalam footnote atau semua dimasukkan ke dalam body? Ya? Oh, iya. Ya, kalau memang ada yang ingin istilahnya penting sekali, bisa dipakai di footnote, Mas. Dijelaskan di footnote. Kan biasa kalau di S3 itu seperti itu. Bisa. Kemudian yang kedua, Prof, untuk Turnitin nanti, apakah peraturan akan diperkecualikan atau dimasukkan dalam similarity? Monggo Pak Kaprodi. Iya. Ini pertanyaan jurnal ini. Ya, itu Bu Prodi juga ahlinya Turnitin itu. Jadi kan nanti misalnya kayak peraturan itu harus di-exclude kan itu ya. Seperti itu kan. Siap. Ya, tidak semuanya kemudian wah ini sudah mirip similarity gitu kan. Nanti akhirnya jadi similikidi nanti. Mas Widya. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami, Mas. Di belakang Mas Widya ada yang lainnya, monggo Bapak Ibu. Bapak tambahan sedikit, untuk mekanisme pembimbingan itu kan waktunya tidak lama ya Pak kalau saya lihat isinya. Betul, itu ya. seperti apa aja Bapak? Nanti kan kita sudah surati dari prodi ke pembimbing, dosen pembimbing ya, termasuk tornya, kemudian tanggal-tanggalnya itu. Jadi setelah ditunjuk dosen pembimbing, Bapak Ibu bisa menghubungi kepada pembimbing ya, tentunya pembimbingnya seperti apa ya, apakah tadi daring ataukah misalnya gayanya kan macam-macam ya, apakah dikirim print out-nya gitu ya, karena ada juga yang maaf itu ya, karena sekarang ini kan nggak pakai komputer terus ya, mata pedes gitu kan ya, ada yang di print out kemudian dikirim CNE itu juga bisa seperti itu ya, mengikuti aja lah apa yang diinginkan oleh pembimbing. Ya, tapi tolong digunakan dengan baik, jangan sampai karena beberapa pengalaman itu pernah sekali satu kali saja itu kan nanti nggak maksimal itu aja ya, karena itu merugikan Bapak Ibu juga ya. Baik, silakan Pak Fani, mungkin ada yang tanya. Pak, ada tanya. Ya, monggo. Yang pertama yang saya ingin tanyakan tentang materi ujiannya Pak. Nanti apakah hanya di lingkup makalah yang kita buat ataukah ada ilmu atau mata kuliah lain mengenai yang sudah kita pelajari kemarin, 5 mata kuliah kemarin itu, atau hanya di makalah tersebut. Kemudian pengujinya kira-kira berapa orang Pak? Oh iya. Ya baik, yang pertama tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa paper makalah ini adalah semacam pencerminan ya, refleksi dari mata kuliah yang sudah ditempuh gitu ya. Artinya jangan kemudian kalau punya topik sendiri kemudian dibahas sendiri tanpa mengkaitkan ya dengan tentunya yang relevan ya dengan yang apa yang sudah ditempuh di dalam mata kuliah. Misalnya teori-teori hukum itu kan ya, kemudian misalnya dari Perbada, PSHN ya, itu misalnya seperti itu. Karena pasti ada kaitan-kaitannya. Tidak mungkin itu lepas ya, karena mata kuliah ini disampaikan ya itu untuk memberikan wawasan pada mahasiswa. Jangan sampai lepas itu nanti, karena banyak juga yang terjadi itu dalam bidangnya sendiri lepas sama sekali. Gitu. Ya, artinya tidak ada pencerminan dari mata kuliah yang sudah ditempuh. Dan yang kedua, soal penguji itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekprodi, ya ada 3 penguji, 1 pengelola, ya nanti antara Kaprodi dan Sekprodi, yang kedua adalah pembimbing, yang ketiga adalah penguji, ya penguji yang bukan pembimbing, bukan pengelola. Jadi ada 3 penguji. Ya itu Pak yang saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Bu Sekprodi? Silakan.
Saya rasa sampun. Tadi sudah pertanyaannya di ujian sudah dijawab Pak Kapolri. Jangan khawatir untuk ngutip pasal ya, peraturan itu pasti saya akan keluarkan ya. Jadi di-exclude gitu. Iya. Juga saya ingin menambah ya, katanya Turnitin itu kan ada siasat-siasat ya, ada kiat-kiat, misalnya kutipan itu dibuat para frase gitu kan, jadi dengan kata-kata sendiri biar tidak terdeteksi ya. Bagaimana untuk berkelit gitu dari bicaraan Turnitin seperti itu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, sebelum lupa, tolong Bapak Ibu mengisi presensi kehadiran. Baik, ada pertanyaan? Sepertinya sudah pada paham. Sudah paham ya. Baik, ini seperti semboyan Pak JK ini, lebih cepat lebih baik. Ya baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di dalam pengarahan kualifikasi. Ya, tolong tanggal-tanggal yang sudah ditentukan ditaati dengan baik, jangan sampai terlambat. Kemudian pembimbingan diintensifkan dengan pembimbing, karena itu nanti untuk memperkaya, ya, untuk menambahkan ya, makalah Bapak Ibu sekalian biar berkualitas, dan juga jangan sekali-kali lepas makalah ini dengan apa yang telah diterima di dalam kuliah. Jangan kemudian KPK kacamata udah, ya, ini milik saya udah, nggak mengingat yang mata kuliah yang sudah diterima. Kemudian juga saya terima kasih kepada Bu Sekprodi yang telah berkenan hadir di sela-sela tadi ngajar, mungkin dipercepat. Tadi terlambat. Ya, saya kira sudah cukup. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Kirno. Sama.